Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ini subhanallah ya. Ini kayak saya jumpa lagi dengan Mas Novel ini ya. Insyaallah Ustaz. Ini saya bersama dengan murid-murid Al-Basirah ya, SMP dan SMA ya? SMP aja, SMA-nya kan putri. Oh, SMP aja ini? Iya. Oh. Santriwan. Ini santriwan aja? Nggak ada santriwatinya? Iya, santriwan aja. Oh, ngantuk ini kayaknya nih. Iya. Semoga nanti nggak ngantuk ya. Semua ini insyaallah ikhwan semuanya. Baik, sebelum kita mulai marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, ini mungkin kayak anak saya SMP ya, anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sebelum mulai ini coba untuk menata niat kita dulu. Semoga Zoom-nya, belajar di Zoom ini menjadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan memulai dengan firman Allah. Ini awal tahun ya. Nah, dalam surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Anak-anak, adik-adik yang saya cintai, ini firman Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah. Kita semua paham ya, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Wal tamdu nafsum ma qaddamat lighad. Perintah untuk introspeksi ya, melihat muhasabah terhadap diri kita. Wal tamdu nafsum ma qaddamat lighad. Ma qaddamat, apa yang telah disiapkan lighad, apa yang telah disiapkan oleh nafsun, oleh diri kita ini lighad, untuk yang besok, untuk keesokan hari ya, untuk besok ya, kiamat di sini menggunakan God ya, golden, the golden ya. Artinya adalah waktunya sangat dekat. Artinya waktunya sangat dekat, nggak kerasa ya. Coba kalau kita tanya orang yang berusia 60 tahun gitu, coba ditanya, sudah berapa lama Bapak hidup di dunia? Kerasanya dia bilang paling kayak baru kemarin. Usia yang 70 juga kayak baru kemarin. Bahkan Ustadz ini yang udah mendekati 40, kalau ditanya, kayak baru kemarin. Nah, begitulah kehidupan dunia ini begitu cepat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui segala hal yang kalian lakukan. Nah, berbicara tentang nafsun ya, ini hubungannya berkaitan dengan al-insan ya, manusia. Saya mendengarkan beberapa ceramah ini. Seorang syekh itu menyampaikan, berbicara tentang manusia ya, juga saya baca di beberapa literasi, manusia itu ternyata ada namanya ghorizah. Apa itu Mas Nafal kira-kira? Apa itu maksudnya ghorizah itu? Ghorizah
Karena baru dengar istilahnya. Baru denger ya, wah menarik Iya. berarti kalau baru denger ini. Gimana Fatur Rahman, apa itu Goriza itu? Fatur Rahman ini tidur apa bangun ya? Kayaknya keren banget itu di atas Ustadz motor. itu, guru Pak. Capek. Ustadz. Pak Fatur. Maaf Ustadz, kita belum ta'aruf ini, tak kirain santri. Iya. Nah, Mas Haidar, yang kelihatan ganteng ini. Nah. Apa itu Goriza? Nah, bahasa Arab Ustadz ini. Belum tahu. Belum tahu. Wah, alhamdulillah. Senang saya dengar murid saya yang tawadu gitu ya. Padahal mungkin ada yang tahu tapi tawadu, nggak mau ngomong ya. Ustaz. Di dalam di dalam manusia ada insting ya, ada tabiat. Ya. Banyak insting manusia, goriza manusia itu banyak sekali. Ada yang menyampaikan 18. Banyaklah. Di antaranya ada gorizatul baqa. Insting untuk bertahan hidup. Dimanapun berada manusia itu bisa hidup. Ya. Coba tinggal di guru kita masih bahas tentang manusia. Di antaranya manusia ada punya namanya goriza, insting. Nah, ada gorizatul baqa, ada gorizatul tadayun. Ya. Tadayun itu beragama. Ya. Jadi instingnya manusia itu mesti mencari sesuatu zat yang bisa untuk dipuja, ya. Dimuliakan, ditinggikan, dimintai pertolongan gitu. Bahkan yang mengaku tidak bertuhan, kalau misalkan dia jatuh, gitu, pasti nyebut ya Tuhan, kan? Oh my God, gitu. Mesti ada secara goriza itu mereka punya. Nah, ada juga namanya Gorizatu Anau. Gorizatu Anasal. Insting untuk melestarikan. Nah, di situ kemudian ada nantinya cinta. Kira-kira kalau kita mencintai seseorang itu salah apa enggak? Nah, masa apa ini ya? Haidar udah disebut Mas Amar. Nah, Amar, murid saya nih, murid saya ini, Mas Amar ini. Mas Amar, Nimta. Ya, Mas Amar, menyukai atau menyenangi seseorang, nah itu benar apa salah? Wajar. Oh, wajar, Masya Allah. Ini emang Masya Allah ini. Murid saya udah hebat-hebat semua. Ya. Pertanyaannya Ustadz itu yang salah ya. Ya, bukan benar apa salah. Ya. Karena memang goriza itu nggak bisa dihilangkan daripada diri manusia. Rasa cinta, hub itu, ya, itu melekat pada diri seorang, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa. Namanya itu adalah gorizatu al-nasl atau an-naw. Nah, namun perlu diingat ya. Jadi goriza itu kalau diibaratkan itu seperti rasa, ya tidak jauh beda dengan rasa lapar lah. Rasa lapar itu nggak bisa dikatakan salah atau benar, kan gitu. Tinggal diatur kapan makan, kapan tidak makan. Yang dimakan apa? Nah, itu yang perlu diatur. Apakah semua yang kita mau kemudian kita makan? Apakah setiap waktu kemudian kita makan terus? Kan nggak begitu juga. Nah, kemudian ada poin yang berikutnya adalah berkaitan dengan hub, rasa cinta yang ada pada diri kita itu kalau diibaratkan ya, seorang dokter ini ya menyampaikan
cinta itu ibarat, kalau bahasa Arabnya itu ghos ya, ibarat ghos ambub. Jadi seibarat kalau di sini tuh ibarat LPG. Wah, menarik juga, saya baru pertama kali dengar itu. Cinta kok bisa diibaratkan LPG, itu piye nah. Nah, saat ini ya, kalau kita di rumah kita ada nggak namanya LPG? Ada nggak yang rumahnya nggak pakai LPG di sini? Semua pakai ya? Kompor listrik. Oh, kompor listrik, Minyak tanah keren mungkin. itu. Oh, minyak tanah ya, atau pakai kayu? Kayu. Kalau pakai kayu itu rumahnya Ustadz dulu waktu di Lamongan pakai kayu karena dekat hutan. Nah, kemudian waktu kuliah pakai kompor listrik. Nah, waktu menikah baru pakai itu namanya ambubah, LPG. Nah, ibarat LPG katanya, rasa cinta itu ibarat LPG. Kok bisa? Gimana maksudnya, Ustaz? Jadi LPG yang berisi gas, yang kemudian ya ketika kita buka, kita main-main dengan gas itu, ya, kemudian kita misalkan menyalakan korek, itu sangat berbahaya. Ya, bisa mencelakai kita, bisa membakar kita, bisa menghancurkan rumah. Namun ya, kalau LPG itu ya, kemudian dia diatur, ya kan di situ ada munadzamnya kan, bahasa Arab munadzam. Kalau di sini nggak tahu namanya tuh. Karburator untuk ngatur itu loh, keluar dikencengin apa dipelanin itu kan, ada itunya kan. Nah begitu pula hub yang ada di atifiyatul hub, rasa cinta yang ada kita ini pada diri kita ini ya, kita ya yang diberikan oleh Allah, rasa cinta itu untuk mencintai lawan jenis. Nah itu harus ada munazamnya, harus ada apa tadi, alat ngaturnya. Kapan itu harus dibuka, kapan ditutup. Nggak bisa kemudian terus kita biarkan ngowos gitu kan. Jadi cinta antum jangan dibiarkan ngowos kemana-mana, tebar pesona, ngowos artinya. Itu bisa membakar semuanya. Ya. Apalagi yang pandai berpuisi kan, tulis. Ya. Kasih yang dituju, bisa kelompok-kelompok kan dengan tulisan-tulisan tangan antum ya, bahasanya itu. Nah itu jangan dibuarkan apa ngowos ya, kayak tadi LB-nya jangan dibiarkan ngowos, berbahaya, bisa membakar antum atau membakar orang lain. Itu berkaitan dengan glory jatuh an-nasl atau atifiyatul hub ya. Dan itu adalah diciptakan oleh Allah untuk mempertahankan kelangsungan kelestarian daripada namanya manusia ini. Memang diciptakan begitu, nggak bisa kita hilangkan, hanya bisanya kita mengaturnya. Nah baik, kita lihat slide-nya. Itu tadi pembukaan ya. Kita akan melihat hadis Rasulullah SAW. Nah ini hadis yang sangat menarik sekali ya. Ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Al-imam adilun wa syabun nasya fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun datsu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainah. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi yang akan saya tidak tekankan adalah pada yang berwarna itu yang saya tebelin itu. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah bersabda, ada 7
golongan manusia akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Coba angkat tangan yang di sini, ya, angkat tangan yang bisa menjamin, ya, besok masih hidup. Angkat tangan aja yang bisa yakin besok masih hidup. Atok, ya, keren Atok, ya, masya Allah, ya. Subhanallah, yakin besok masih hidup. Hah? Atta. Oh, namanya Atta. Ya. Oh, Atta, ya. Atta itu datang, kalau Atok pemberian beda, ya. Suka datang berarti, ya, datang untuk mencari ilmu gitu. Amin. Nah, ini subhanallah hadis ini, ya. Coba kita berhayal terjadi kiamat besok. Kiamat besok, bagaimana kita ini, kan? Siap nggak? Kemudian waktu kiamat itu, kemudian ada yang namanya Yaumul Mahsyar, hari dibangkitkan, semua dibangkitkan. Nah, pada saat itu begitu panas matahari, ya, begitu menyengat, nah, semuanya kepanasan, kecuali golongan ini. Ada yang menyampaikan katanya saking panasnya bisa tenggelam karena banyaknya keringat. Nah, yang dilindungi Allah tujuh golongan dilindungi Allah. Salah satu di antara tujuh itu adalah syabun nasyafi ibadatillah, pemuda. Nah, di situ nggak pakai alif lam, nakirah dia. Jadi pemuda, siapa saja yang disebut pemuda, ya, bukan berarti pemudi, enggak. Pemuda, pemudi, ya. Pemuda nasyafi ibadatillah, pemuda yang tumbuh, hidup, berkembang bi ibadatillah, di dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini poin pentingnya adalah bagaimana kita ini harus sadar. Kita ini sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk apa? Ini harus ada di sini. Kita ini hidup untuk apa? Ini harus sejak awal harus tertanam dari kita. Sejak usia balik harus tahu untuk apa saya ini dihidupkan oleh Allah, ini untuk apa. Kalau tidak tahu itu, nah itu nggak tahu dia. Dia hanya ikutin temannya belajar biologi ikut belajar, temannya belajar kimia ikut belajar, temannya main game ikut main game, temannya ya jalan-jalan ikut jalan-jalan. Nggak tahu sebenarnya dia ini mau apa di dalam hidup ini. Karena dia nggak tahu goyah hidupnya apa. Padahal sebenarnya goyah kita itu ya hanya satu, yaitu ibadatulillah. Nah, sekarang mau tanya nih, Ahmad Hafiz. Ahmad Hafiz mana? Ahmad Hafiz. Oh ya, Ahmad Hafiz, Ustaz mau tanya nih, ibadah itu apa ya? Ibadah itu I siapa itu? I terus B A D A H. Oh, itu singkatan satu. Ya, apa Ahmad Hafiz, apa itu ibadah? ibadah adalah Kamu jangan search di Google ya. ya ibadah adalah suatu kegiatan untuk Ya. Subhanahu wa ta'ala. Satu kegiatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, 100 ya. Ya, 100 nilainya. Nanti kalau tak tambahin lagi malah 150 jadinya. Ya, ibadah ya, Ibnu Taimiyah menyampaikan ismun jami'un ya li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Yuhibbuhullah wa yardah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, min qaulin au fi'lin, baik itu kata-kata ataupun perbuatan. Jadi ya, segala sesuatu lah yang Allah senang dan Allah ridho itu bisa disebut dengan sebuah ibadah. Ini ibadah secara umum ya, bukan ibadah makhluk.
Baik, sahabat-sahabat yang saya cintai, kita akan mencoba melihat ya sosok lah, kisah yang menceritakan pemuda yang nasa'af ibadatillah itu seperti apa sih. Jadi kita akan coba lihat. Nah, mungkin kalian pernah mendengar, atau yang belum mungkin baru sekarang mendengar, boleh juga. Ada seorang pemuda, ada 3 pemuda, dia lagi safar ya, kemudian ternyata hujan. Ini zaman dulu, bukan zaman sekarang ya. Ya, anggap aja camping gitu ya. Camping, hujan, terus dia sembunyi. Ya. Karena itu mungkin di di gurun ya, mungkin tidak menemukan pohon, mungkin dia sembunyi kemana? Dia sembunyi ke gua. Nah, jadi ini berarti di pegunungan ya. Dia sembunyi ke gua. Masuk ke dalam gua ya, yang coret-coret dapat nilai min. Masuk ke dalam gua, ternyata hujan deras. Kemudian batu besar nutupin pintu gua. Kalian mungkin udah pernah dengar kan yang ada di sini. Nah, ini pemuda ini di dalam ya, akhirnya apa? Pemuda, kalian tahu lah, pemuda pasti kan kuat juga. Namanya pemuda kan kuat. Wah. Pemuda 3 orang itu apa? Dorong tuh, udah pengen keluar, wah kita tertutup batu, didorong batunya, dorong, nggak ada yang kuat. 3 orang baru nggak kuat juga. Nah, akhirnya nih gimana nih? Apa kita mati di dalam ini? Dikubur dalam keadaan hidup-hidup ini kita. Nah, akhirnya apa? Ayo kita sekarang ya, nggak ada jalan lain, kita teriak pun nggak ada yang bisa dengar, HP juga nggak bawa, kan? Hanya satu cara kita coba berdoa kepada Allah ya. Kita ingat-ingat amal soleh kita ya, kita coba tawasulkan, kita mintakan amal soleh itu agar Allah berikan jalan keluar. Satu orang dari pemuda itu kemudian dia berdoa ya, dia menyebutkan kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, dia ingat amal soleh yang pernah dilakukan. Ya Allah, saya itu pernah mencintai, saya pernah cinta banget kepada siapa? Dengan putrinya paman saya, gadisnya cantik, saya cinta banget. Tapi dia tidak memedulikanku. Nah, suatu ketika nih si perempuan dia lagi kepepet, jadi mungkin bangkrut bapaknya, dia butuh uang. Akhirnya dia datang kepadaku ya, dia mengadu minta bantuan. Oke. Aku bawakan 100 dinar. Saya nggak tahu, nanti coba dihitung ya berapa 1 dinar. Coba kalau kita bilang misalkan 100 dinar itu nilai 1 juta, berarti saya bawakan 100 juta. Dan pemuda ini bawa 100 dinar. Saya bawa 100 dinar, ya. Saya datangin dia. Kemudian ya, saya berikan 100 dinar itu. Kemudian aku mendekatinya. Udah cinta banget, udah cinta, ya, udah tergila-gila lah gitu. Udah dunia tuh kayaknya udah nggak ada yang lain kecuali dia. Cintanya cinta banget. Kasih 100 dinar, kemudian apa? Tinggal aku dengan dia, ya. Ya perempuan kan, mau berbuat apa? Saya udah mendekatinya, ya. Tinggal eksekusi. Si wanita itu bilang, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Maka saat itu pula, ya, rasa takut itu muncul pada diriku. Kemudian aku tinggalkan wanita itu, ku tinggalkan 100 dinarku, dan aku pergi hanya karena takut kepadamu. Ya Allah, amal yang kulakukan karena kamu tulus, karena rasa takutku kepadamu itu. Ya Allah, berikan kami jalan keluar. Akhirnya bergeser batu itu, bergerak, ada celah, tapi belum bisa dilewati, belum bisa keluar masih. Akhirnya maju lagi yang
pemuda yang kedua. Maju pemuda kedua itu, kemudian dia juga mengadu, ya Allah, saya seorang pengembala, tiap hari saya ngembala. Saya punya ibu dan bapak sudah tua. Setiap hari dia makan, ya, sarapan, makan, itu dari susu yang aku bawakan. Ya udah tua rentak, jadi nggak banyak makan, dia aja makan susu kambingnya, susu udah cukup. Hanya minum susunya udah cukup. Bapak ibunya setiap hari, ya, setelah mengembala dia membawa susu itu dan diberikan ke orang tuanya, tidak diberikan orang lain kecuali setelah ibu bapaknya minum. Suatu waktu dia itu mengembala agak jauh, kemudian telat kembalinya. Setelah sampai rumah, dia bawakan susu itu, baskom susu dibawakan. Dia ingin berikan agar bapak ibunya ngambil dulu agar minum. Ternyata apa? Bapak ibunya udah tidur. Bapak ibunya udah tua itu udah tidur mereka nungguin kelamaan gak datang sang anak udah tidur. Maka aku berdiri dengan membawa susu itu, dan di kakiku anakku menangis merengek-rengek minta susu itu. Aku tidak akan berikan susu itu kecuali setelah ibu dan ayahku minum. Subhanallah, ya, betapa dia mencintai ayah dan ibunya melebihi yang lain, melebihi istri, melebihi anaknya. Maka dia berdiri, aku berdiri menunggu mereka sampai bangun. Maka kemudian bangunlah sang ayah dan hanya mengharap, ya, keridhaanmu, ya Allah. Berbuat baik, mencintai orang tua di atas segalanya. Hanya melakukan untukmu, ya Allah. Hanya ibadah untukmu, ya Allah. Maka berikanlah kami jalan keluar. Bergeraklah batu itu. Siapa yang menggerakkan? Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang ada di alam ini adalah makhluknya Allah. Kepada api kuni bardan wa salaman alaikum. Allah belum bisa keluar juga. Baru kemudian pemuda yang ketiga maju. Apa nih? Ada yang tahu bisa? Ya udah ada yang tahu nih. Kecuali Ustaz Naufal, ya, yang udah hafal ini. Nah, yang ketiga apa? Ramadan. Oh, Ramadannya apa Ramadan tadi? Ramadan, ya. Ahmad Kafir Ramadan. Apa yang ketiga? Kisahnya. Boleh sambil minum, ya. Dilanjut apa enggak ini? Waduh, kok nggak ada suara, ya? Jangan-jangan Ustadz dongengin mereka yang udah tidur ini. Masih bangun apa enggak? Haidar masih bangun, ya? Ya, satu tapi saya anggap, iya, satu saya anggap 1000 nih. Haidar ini, satu saya anggap 1000. Rojulun ke alfi rojulin. Nah, satu orang, ya. So, itu muncul juga. Ata datang deh, Ata. Ata, ya, Ata hadir, ya. Nah, yang ketiga, udah ada yang angkat tangan juga itu Human. Udah mau tanya, belum waktunya. Nanti dulu, ya, pertanyaannya. Nah, yang ketiga, kan, pemuda yang ketiga ini ngapain? Apa amal solehnya? Nah, ini sabuna safi badatillah ini. Yang ketiga apa yang amal soleh dilakukan? Yang ketiga ini, ya, dia ini keren, dia ini pemuda yang pemuda yang apa? Dia sudah kayak pengusaha gitu lah, pengusaha muda gitu loh, itu kerennya. Dia pengusaha nih, amin, semoga di antara antum nih jadi pengusaha, amin, ya,
Apa sudah ada yang jadi pengusaha ini? Jangan-jangan. Sudah. Amin. Nah, Allah ya. Jadi dia udah jadi pengusaha. Dia punya ini karyawan. Nah, punya karyawan. Nah, karyawannya ini suatu waktu ya pada saat gajian itu dia ini malas-malasan ngambil gaji itu ya, malas-malas ngambil gaji. Tiba-tiba dia datang mau ngambil gaji, mau ngambil banyak gitu kan, melebihi gajinya. Ya dikasih sesuai dengan gajinya, dia nggak ambil, terus dia pergi. Ya, udah dia pergi. Nah, kemudian apa sama Sabun ini? Ya, diapakan uang itu, yang uang karyawannya diapakan? Dia belikan apa? Dia belikan ternak, uang itu. Nah, kemudian waktu berjalan, hari berganti, bulan terus ya berganti. Ternak itu kan itu bertambah kan dia, bertambah ya, beranak, pinak ya. Nah, setelah beberapa tahun, si karyawan itu datang. Karyawan itu datang. Nah, datang kan. Nah, ingat nggak saya katanya? Nah, saya kan punya itu gaji saya belum saya ambil katanya. Oh, si pemuda ini, iya, ya udah tua kan udah lama. Oh iya, saya ingat gitu. Ya. Kalau kita mungkin paling kita tanya berapa gajimu waktu itu berapa kamu tinggal kan, misalkan 1 juta, paling kita kasih 1 juta gitu ya. Dia nggak gitu. Oh iya saya ingat, coba undur, kamu lihat itu wadi di antara gunung sama gunung itu, lihat lembah itu, dari gunung-gunung itu kamu lihat. Nah, semua ternak yang ada di situ dari gunung ujung itu ke gunung ini, di lembahnya itu semua adalah punyamu. Nah, kata kera itu, jangan canda dong sama kita ini gitu. Jangan canda sama saya gitu. Gaji saya berapa kau bisa? Nah, katanya, loh saya nggak canda katanya. Gaji kamu yang kamu tinggal itu, ya, aku belikan ternak dan ternaknya sekarang udah berkembang sebanyak itu semua punyamu. Apa yang dilakukan sama karyawan itu? Karyawan itu begitu senang bang, diambil semuanya itu, ya, ternaknya dibawa semua. Nah, kata dia, ya Allah, aku lakukan itu ya karena aku amanah, aku menjaga amanah. Dan itu kulakukan hanya mencari ridhomu ya Allah. Dia nggak mikir berapa biayanya, usurlahnya pun nggak. Ini apa itu pengembala ya, nggak apa-apa. Ya Allah, aku lakukannya adalah untuk mencari apa? Ridhomu. Maka terbukalah batu besar itu dan mereka bisa keluar. Nah, adik-adik yang saya cintakan Allah, ya, itu mungkin salah satu hadis yang menceritakan bagaimana pemuda yang nasyafi ibadatillah, hidupnya ya. Salah satu di perjalanan hidupnya itu ibadah untuk Allah. Ada juga kisah yang menarik, kisah yang lain. Di dalam kita nasa bi ibadatillah, ibadah hidup kita untuk ibadah ini ternyata ada sesuatu yang harus kita hati-hati di situ. Ada musuh kita yang kita nggak lihat. Siapa musuh kita yang nggak kita lihat? Siapa? Nah. Siapa? Ingat, setan ya? Setan ya. Oke, ya, makasih Mas Haidar, setan. Walaupun nggak terdengar suaranya. Nah, ini ada kisah nih, kisah Bani Israel. Namanya di dalam karya para ulama itu diceritakan adalah namanya Bursiso. Nah, Bursiso, nanti bisa dilihat itu. Ini seorang abid al-abid, Bursiso al-abid ya, dari Bani Israel. Bursiso ini ya seorang al-abid. Abid itu ya berarti kan ya orang alim abid yang suka inilah ibadah lah. Pokoknya soleh banget lah, anak yang soleh banget. Soleh banget. Nah,
Nah, Bursiso ini karena dia soleh terkenal nih di kampungnya, di masyarakatnya terkenal. Nah, suatu hari ada 3 pemuda, ya, kemudian punya adik perempuan. 3 pemuda ini dia mau dagang, nah, mau safar. Ya. Dia mau dagang, berarti kan perempuannya ninggalin adik perempuan. Nah, terus gimana nih adik perempuan ini? Nah, kemudian mereka musyawarah, udah kita titipin ke Bursiso itu. Kita titipin ke inilah anak soleh inilah, gitu. Ya, Bursiso. Insya Allah aman. Ya, dititipkanlah adiknya itu ke Bursiso. Nah, udah mereka berangkat, udah terkenal ini ya, orang baik ya, Bursiso ini orang abid ya, orang ya suka beribadah kepada Allah. Ya, akhirnya apa? Ya, dia kan dapat amanah. Nah, ini setan mulai mengatur strategi, gimana caranya agar apa? Agar Bursiso ini yang terkenal dia seorang yang soleh, alim, ya, begitu taat kepada Allah ini, bagaimana agar dia terjerumus, ya, sudah mengatur berbagai khutwat, ya, perencanaan, ya. Pertama, Bursiso kan itu kan sendirian perempuan, pastinya kan siapa yang ngasih makan, kan itu, siapa yang ngasih makan. Saya ngomong, kan pasti kamu kan yang mikirin makan, masa orang lain yang ngasih makannya, kamu kan yang dititipin. Nah, akhirnya dia kirimkan makanan. Awalnya nggak ngomong apa-apa, pokoknya ada makanan ditaruh, kalau sekarang mungkin di pintunya gitu kan ya, nah di pintunya, nanti perempuannya ambil. Nah gitu berjalan waktu, masa kamu cuma naruh makanan toh? Setan mulai bisikin, masa cuma naruh makanan toh, masa kamu nggak ingin tahu gimana kabarnya dia, sakit apa enggak, dia itu sering demam atau enggak, masa kamu nggak nanya gitu gimana? Oh iya ya, gitu. Akhirnya dia sambil bawa makanan, dia salam. Wah, salam kan, assalamualaikum kan. Ya. Memulainya dengan yang baik kan, assalamualaikum, Mbak. Terdengar nanti ada rumah, waalaikumsalam. Nah, nih. Oh, dia berarti sehat. Gitu. Nah, terus salam ya, dijawab, salam, jawab. Masa cuma salam? Masa kamu nggak ingin tahu gimana dia butuh apa? Sudah berbulan-bulan ini saudaranya nggak pulang-pulang, masa kamu nggak tanya, mungkin butuh baju baru, apa sepatu baru, apa HP baru? Oh, nggak ada HP. Nah, akhirnya apa? Oh iya ya, kayaknya perlu saya tanya ini butuh apa. Nah, setelah salam, apa? Tambahlah tanya ya, gimana kabarnya, butuh apa, kalau butuh sesuatu tolong sampaikan, kan gitu. Nah, jadi setan itu membuat khutwat, langkah-langkah, strategi, ya, perencanaan itu pelan-pelan, hingga apa? Seakan-akan nggak kerasa. Nah, setelah apa? Datang, ngasih makan, salam, terus tanya kabar, gitu kan? Kemudian apa? Ya, dia perempuannya butuh sesuatu, ya. Kemudian cerita butuh ini. Akhirnya terjadi obrolan. Berarti obrolan kan nggak mungkin waktunya sebentar. Akhirnya setan bisikin lagi, masa kamu seorang yang soleh alim, masa ngobrol sama perempuan, kelihatan banyak orang, perempuannya di dalam rumah, kamu di luar rumah, masa ya bagus kayak gitu? Ya semestinya kamu masuk aja ke dalam rumah, ngobrolnya kan lebih enak, nggak kelihatan orang. Akhirnya diikuti itu, bisikan-bisikan setan diikutin. Akhirnya apa? Dia masuklah ke dalam rumah itu, ya. Masuk dalam rumah, ya ngobrol-ngobrol dulu biasa gitu kan, ya apa cerita sana sini ya. Begitu berjalan waktu berganti ya, terus itu akhirnya apa? Udah saling pandang, rasa cintanya muncul, rasa kangennya muncul, gitu kan. Seseorang kalau udah dengar suara lawan jenis dalam waktu yang sering ya, itu pasti akan bisa ke bawah dalam mimpi, ya. Betul apa enggak itu? Hah? Ya Mas Nafal, betul nggak ya? Suaranya itu loh bikin membuat suasana ya,
rasa keuangan gitu kan, bisa nggak? Nah, Haidar paham katanya, senyum ya. Itu baru suara itu, baru suara loh ya. Nah, apalagi itu udah ngelihat, udah. Akhirnya apa? Terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan itu. Terjadilah ya perzinaan. Akhirnya setelah terjadi perjalanan, dia kan apa? Kaget kan terhadap dirinya, saya berbuat begini. Berarti sudah terjadi. Akhirnya kemudian dia mencoba mau membatasi hubungan, kan? Membatasi hubungan. Ya tetap dia datang ngasih makanan, tapi udah nggak ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya setelah. Nah, beberapa bulan apa? Dia bilang, duh saya hamil, kan? Perempuan itu bilang saya hamil. Oh. Masih aja kasih makanan. Terus saya melahirkan. Nah, setelah melahirkan ini apa yang terjadi? Setan bisikin lagi. Wah kacau nih. Kamu kalau nggak menyelesaikan hal ini, hancurlah hidupmu. Udah, kamu harus segera selesaikan ini. Kamu ambil aja itu bayinya. Ambil bayinya, nanti kamu bawa, kamu kubur di tempat lain. Udah, penting orang nggak tahu lah. Gampang lah, itu wanita itu gampang nanti kan. Yang penting kamu ambil dulu bayinya itu, biar nggak. Kalau nanti kakaknya datang ada bayi kan pasti ditanya, pasti kamu pasti akan dihabisin kamu. Nah, dia datang ke perempuan itu, diambil itu bayi, ya, dia bunuh itu bayi, dikubur di Sohro. Nah, setelah kayak gitu lagi, dibisikin setan lagi, dibisikin lagi. Itu si wanita nggak akan diam walaupun anaknya udah nggak ada, nggak akan diam. Setelah datang kakaknya, pasti dia akan cerita kalau kamu itu bejat. Akhirnya apa? Dia datang ke perempuan itu dan kemudian juga membunuh perempuan itu. Dan dikubur di samping daripada bayi. Nah, ternyata datang itu, saudara. Saudaranya datang. Dia itu datang. Terus tanya, datang ke siapa namanya tadi? Bursiso ya. Namanya Bursiso ya. Datang ke Bursiso, tanya, ini mana? Ini adik saya. Aku nggak ada di rumah adik saya. Mana adik saya? Aku nggak ada. Oh, iya nih, ya Allah, katanya. Saya nggak bisa ngabarin kamu, nggak bisa ngirim surat atau gimana, nggak bisa jelasin. Dia itu sakit parah. Saya udah bawa ke dokter, kemana, ke rumah sakit. Nggak ada rumah sakit dulu. Tabib saya panggil, udah, ternyata nggak ada yang bisa nolong. Ya, saya minta maaf lah, nggak bisa menyelamatkan adik kamu. Saya minta maaf. Nah, percaya aja mereka itu kan sedih kan, pulang gitu sedih. Ya Allah, kita ini ya, udah dagang, adik kita pulang udah nggak ada. Udah tidur mereka. Nah, pada saat tidur itu, setan datang ke mimpi mereka. Setan datang ke mimpi mereka, disampaikan dalam mimpi, adik kamu itu mah bukan mati karena sakit. Adik kamu itu ya inilah apa istilahnya, dinodain sama si Bursiso. Dia hamil, kemudian anaknya dibunuh sama Bursiso. Adik kamu juga dibunuh. Kalau kamu nggak percaya, lihat aja itu di Sohro itu ada kuburan mereka. Katanya tiga-tiganya dimimpi dan mimpi yang sama. Akhirnya pada bangun, kemudian yang kecil tanya, tadi saya mimpi gitu. Semua cerita, saya juga mimpi. Kok mimpi kita sama? Kalau gitu ayo kita periksa. Nah, akhirnya dicek, dia dapatkan adiknya yang terbunuh dan kemudian di sampingnya ada bayi. Marah mereka, marah datang ke Bursiso. Ya, Bursiso itu tinggalnya di kayak mungkin kalau zaman sekarang mungkin punya musola gitu ya, tempat ibadah khusus dia, tempat khusus itu. Akhirnya apa? Dihancurin itu tempat ibadahnya itu, Bursiso dihancurin, ya, marah ya. Kemudian Bursiso datang, kenapa ente hancurin ini? Kamu ya udah membunuh adik saya, kemudian kamu berbuat zina kepada dia. Nah, dan dia nggak bisa berkata-kata,
Akhirnya apa? Dia diikat, ya, mau dihukum lah, hukum apa itu? Mau dibunuh lah. Dulu kan dibunuh ya, dibunuh. Bani Israel kalau berbuat dosa harus bunuh ya, bunuh kan, dibunuh. Nah, datang waktu apa? Eksekusi. Nah, iblis ini belum berhenti di situ, masih tetap muda, masih tetap muda. Apa? Dia sudah diikat ya, tinggal menunggu waktu eksekusi. Nah, apa bisikan iblis, bisikan setan? Dia bisikan, saya bisa nyelamatin ente dari masalah-masalah yang kayak gini, bisa membersihkan nama baikmu. Saya bisa nolong kamu. Kata si Bursa, beneran bisa nolong saya? Iya, saya bisa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu sujud kepada saya. Enggak, mau lah saya sujud sama kamu. Sampai di akhir udah mau ini ya, mau dieksekusi. Nah, nanti bakal rugi nanti kalau nggak mau sujud sama saya. Nggak ada yang bisa nyelamatin kamu. Saya aja yang bisa nyelamatin. Kamu mau sujud ke saya, habis itu nanti bisa tobat. Yang bisa tobat setelah itu. Nanti selamat, tobat habis itu. Kan enak. Nih. Wah, dipikir-pikir sama Bursa, kayaknya bener juga ini. Akhirnya apa? Bursa itu menyembah atau sujud kepada setan. Di saat dia sujud, belum sempat tobat, udah ditebas tuh lehernya. Udah ditebas lehernya. Disampaikan itu dia itu apa? Beribadah kepada Allah itu 70 tahun. Tapi khutwah setan ya, namanya godaan setan itu ya begitu ya, apa ya, khutwah ada langkah-langkah. Jadi dia tidak berhenti, setan itu terus menggoda kita sampai kita terjerumus. Bahkan seperti ini nih, kita sedang apa ya, kita sedang belajar ini juga ada godaan-godaan setannya. Jangan pernah merasa kita ini terbebas daripada godaan setan. Sampai yang udah nikah tuh pun masih ada namanya godaan setan itu. Apalagi ya belum Ustaz. Nah, adik-adik atau anak-anakku yang dicintai Allah, kita harus hati-hati di sini. Hati-hati sekali. Kita musuh kita nggak kelihatan. Dia mau cari, datang kepada kita, goda kita ini apa? Berbagai cara. Pelajar itu apa digodanya? Itu tadi. Niko. Rasa cinta itu loh. Cinta kepada lawan jenis itu pintu diantara pintu-pintu setan tuh goda kita biar kita lupa belajar. Lupa belajar. Sibuknya apa? Malamnya ngirim surat, nulis. Nggak tahu berapa jam dia nulis. Kata-katanya indah gitu, terus titipin atau dilempar. Kalau kesempatan liburan hari itu apa? Hanya dia yang dipikirkan. Nggak ada lagi Al-Quran, nggak ada lagi hadis, lupa dia, lupa belajar. Saya masih ingat ya, ini kisah nyata dalam, saya nggak akan nyebut nama, tapi ini kisah nyata itu. Sama-sama kita belajar di Al-Azhar, sama-sama berangkatnya, nyampe di sana apa? Yang satu kita ini berangkat untuk ke kuliah, kemudian kita belajar bimbel belajar, dianya apa? Ambil telepon, kring, Zayi apa Zayi gitu, ya, pakai bahasa aliyah ya. Bagaimana kabarnya gitu? Nelpon, lawan jenis, nggak kerasa berjam-jam telepon terus. Temennya apa? Temennya di bus gini, gelantungan gini, menuju ke kuliah, gak sampai ngantuk-ngantuk ya. Tapi dianya apa? Telepon, gitu. Nggak tahu bicara apa. Dari pagi sampai siang telepon. Sampai saya ingat itu, apa? Untuk membayar teleponnya itu 800 pon. 800 pon itu kalau kali 1.500 piro ya? Kira 800 peng 1.500 piro?
anggap aja 1 juta yo. Anggap aja 1 juta. Uang 1 juta buat itu telepon doang. 800 pon dulu dia itu bayar. Itu pagi telepon. Sekarang nggak punya ijazah dia, nggak lulus dia Al-Azhar. Ada ini, dia masih hidup yang saya ceritakan, dan termasuk teman saya. Padahal dia itu adalah memiliki pesantren. Dia anak salah satu mudir pesantren. Sekarang nggak tahu di mana, ya, nggak punya ijazah, bahkan dicari-cari polisi, tanya di mana-mana, dan nggak nikah juga sama perempuan yang ditelepon itu. Di godaan kita dalam belajar itu, yaitu lawan jenis. Berkaitan dengan lawan jenis, kita nggak perlu khawatir, nggak usah merasa apa itu milik saya, nggak usah. Apalagi antum deket-deketin dia, kasihan dia itu, ya. Nah, kalian hebat-hebat apa ya, pakai bahasa apa, kasihan dia. Biarkan tetap ya, antum kasihan dia gitu. Ya. Semua kita ini sudah disediakan oleh Allah pasangannya, nggak usah khawatir. Ya, tadi itu loh, jangan dibiarkan ngowos. Cinta antum ya, perhatian antum itu jangan ngowos kemana-mana, jangan ditebar kemana-mana. Ya. Dibukanya nanti pada waktunya, ya, pada waktunya. Ini saya sebenarnya masih punya banyak cerita, tapi saya nggak tahu waktu saya masih ada apa enggak. Waktunya habis ya? Iya, sudah habis. Oh iya. Tafadhol kalau langsungkan ya. Kasih penutup. Oh ya, baik. Kita tengok slide berikutnya apa. Itu tadi artinya. Terus, nah ini sahabat-sahabat, mari kita ingat ya, ini di antara sabda Rasulullah SAW, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan ya 5 sebelum yang 5 ini. Syababaka qabla haramik. Ini syabab masa muda kalian ini ya, sebelum masa tua. Sihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Ginaka qabla faqrik. Kayamu sebelum kau miskin. Faraghaka qabla syughlik. Ya. Masa luangmu sebelum kau sibuk ya. Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Kemudian berikutnya ada ini artinya terus. Nah ini juga ini hadis ya. Mangkana, tadi saya perkataan ini nanti dicek lagi ya. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin, fahuwa rabih. Beruntung. Kalian yang mau beruntung harus jadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Wa mangkana yaumuhu misla amsihi, ya. Karena yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Kalau hari ini podo sama dengan yang kemarin, maghbun. Apa itu? Maghbun apa itu? Dia apa? Tertipu. Terlena lah. Tertipu, terlena. Ya, maghbunun. Wa mangkana yaumu syarran min amsihi, kalau hari ini lebih buruk daripada yang kemarin, fahuwa mal'un, terlaknat. Hari ini, kemarin rajin subuh tepat, hari ini pergo liburan, wes serah subuh. Nah, jangan sampai ya masuk di sini ya. Di Al-Basiro rajin 5 waktu kalau jamaah, pas pulang di rumah malah rajin masbuk. Ya kan? Ayo yang semangat ya. Ini agar kita menjadi lebih baik ya, lebih baik. Kita syabab ini adalah usia emas ya, kalian ini adalah harapan kita ya, kejayaan Islam ada di tangan kalian. Nah, maka harapan kami sangat besar untuk kalian benar-benar memanfaatkan waktu segala potensi kalian dalam kebaikan dan untuk menjayakan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Walafumikum jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya kalau LDR saja gimana Ustadz? Ini mungkin ikut aliran sesat ya kalau dalam hubungan. Jadi sama aja, jadi mungkin Ustadz Zohri bisa diperjelas jawabannya. Siap. Tadi ya, jadi rasa cinta kita terhadap lawan jenis itu sebuah fitrah, sebuah pemberian daripada Allah, bagian dari gharizah daripada manusia itu tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita hilangkan dan nggak boleh dihilangkan, tidak boleh dihilangkan. Nah, hanya bisanya adalah diatur, ditata, ya, ditata. Bagaimana ditatanya? Ya, kalau kalian misalkan ada rasa rasa suka gitu ya kan ya. Ya, rasa suka itu disimpan, diadukan kepada Allah, ya Allah ya. Ini saya kok senang banget nih sama dia ini ya Allah. Ya Allah, tolonglah jaga saya dan dia gitu. Pertemukan ya nanti ya, sekiranya itu baik buat agama dan diri saya, pertemukan nanti pada waktunya ya Allah. Jagalah kami. Kalau yang Allah jaga kira-kira aman nggak ya? Masa saya khawatir gitu. Waduh, gue diserobot karo Hafid piye gitu. Diserobot sama apa? Raja itu. Raja. Ya, gue piye gitu kan. Khawatir banget ya. Gak usah khawatir ya, gak usah khawatir. Jadi itu adalah bagian daripada wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah yang jamin dah. Apakah nanti di dunia wal akhirah ya. Ada azwaj yang kita nggak akan nggak usah khawatir lah, nggak usah khawatir. Yang terpenting bagaimana kita menjaga hati ini. Kenapa? Kalau kita kemudian diisi ya, tadi itu rasa cinta kita itu kemudian dibiarkan kemana-mana, akhirnya apa? Ini tugas utama kita nggak bisa kita laksanakan dengan baik. Kita kan punya tujuan, misalkan saat saya pengen nih misalkan menguasai ilmu ini, menguasai Quran, menguasai hadis misalkan. Nah, kalau kita kemudian hari-hari kita kemudian pikiran kita itu enggak ke tujuan utama kita, ya tadi terlena dengan si bintang ya. Aduh, terbayang-bayang terus ya, mau tidur inget hidung ya, mau makan inget yang lain ya, mau ini bajunya, mau belajar buka buku yang terbayang dia ini menari-nari ya, mau baca dia kok menari-nari, gimana nggak bisa baca saja. Nah, itu sebenarnya apa? Ya, karena kita sendiri yang memulai. Awalnya kita memang kenal itu sama si bintang, kan nggak kenal juga. Ini sih bukan ada bintang, semoga nggak ada bintang ya. Ini hanya nama aja yang buat, bukan sebenarnya. Jangan sampai ya itu ya. Jadi wajah dia menari ya, padahal ya dianya mungkin di sana tidur ya, nggak ngurusin kita gitu. Nah, kan merana sendiri kalian ya. Nah, ataupun dia yang merana gara-gara kalian itu, terus kamu kasih harapan lah, kasih ini, kasih hadiah ini, wah dikasih apa lagi itu, kasih Al-Quran ya kan, dia baca yang bingung apa, ya Al-Qurannya Mas Hafid ini, mau Hafid gak situ. Nah kan akhirnya apa, dianya nggak jadi ngapal Quran, ingetin wajah kalian aja yang inget. Astaga, Quran dikasih foto lagi, bukan lah kan. Ya itu tadi salah satu cara-cara setan untuk kita hilang pada fokusnya. Jadi ngapal Quran jadinya malah ngeliatin fotonya. Nah, sebaiknya ya mari kita jaga ya, kita jaga hati ini ya, kita jaga. Dan biasanya sih ya, Ustadz juga pernah sosial kalian ya, tidak bisa dipungkiri rasa itu ada kayak gitu. Nah, kalau Ustadz dulu waktu SMP, Ustadz curhat pada senior, pada kayak saya anggap Ustadz saya gitu. Kalau mungkin kalian curhat ke Ustadz Noval lah, cerita aja.
ini saya kok ada begini nih sama dia ini, gimana nih Ustaz? Nah, ceritakan aja, ceritakan. Nanti akan dikasih nasihat. Nah, nasihat itu bisa mencerahkan kita. Coba kamu sekarang kamu sadar, kamu ini kan masih belajar kan, masih belajar. Kalaupun dia senang sama kamu, emang mau kamu apain gitu kan? Mau kamu apain? Kan nggak mungkin juga kamu bawa ke sana kemari gitu loh. Nah, kamu kan sekarang belajar, udah sekarang belajar, insya Allah serahkan kepada Allah ya. Kamu jaga pandanganmu, jangan sok perhatian atau apa, biar tidak semakin parah perasaan itu ya, kontrol. Nah, akhirnya bisa itu dijaga. Walaupun rasa itu masih ada, tapi terjaga sampai selesai. Ya, kenyataannya sekarang juga bukan jadi pasangan kita. Nah, begitu namanya kita hidup interaksi dengan lawan jenis juga ya. Ya itu pasti muncul yang seperti itu. Yang tepatnya adalah bagaimana kita mengemasnya. Kalau udah jodohnya, ini kisah nyata juga nih. Kalau udah jodohnya, iya, walaupun terpisah bertahun-tahun ketemu juga. Nah, ini teman aneh juga nih. Ya, jadi teman aneh di pondok gitu kan. Dia suka teman seangkatan. Kemudian mereka kuliah di tempat masing-masing. Dan selesai kuliah, akhirnya juga nikah. Ya, nggak perlu pacaran juga. Dan sekarang udah punya anak atau berapa, lebih banyak daripada saya, 4 gitu. Dari dosen yang laki-laki, yang perempuan jadi pengusaha, punya nggak tahu berapa toko. Nah, itu tapi dijaga, rasa itu dijaga ya. Nggak perlu kesana kemari liburan ya, nanti janjian ya nonton bersama ya, nonton Spiderman terbaru, bioskop. Nah, nanti ini temu di mana lagi kan? Ayah senyum-senyum ini. Ketemu di sini ya. Nggak usah kayak gitu ya. Belum waktunya mau diapain kalau iya kan? Nggak bisa diapa-apain gitu. Ya mungkin itu.